Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. This is an emergency update karena kita ngelihat market crypto mengalami dump yang cukup signifikan. Gak cuma BNB, gak cuma Bitcoin, tapi seluruh altcoin secara merata ada reason spesifik di balik dump ini. Dan ya, untung tadi siang ya, sempat kita update ke teman-teman sekitar 10 jam yang lalu. Saya sempat mention soal tekanan jual akibat keputusan debt ceiling. Jadi bukan karena debt ceilingnya aja, tapi malam hari ini kita dapat kabar yang cukup menarik, yaitu Binance lagi-lagi dituntut sama si SEC. Jadi beritanya semua highlightnya ngebahas tentang hal ini. Banyak banget ya accusation-nya, atau kayak kita bilang kayak tuduhannya itu banyak banget. Katanya berbohong lah, kemudian dia melakukan transaksi palsu, kemudian ya pokoknya teman-teman semua, ini sebenarnya kalau menurut pendapat saya sih ya, kita nggak perlu khawatir sih, karena sebenarnya yang jadi masalah itu adalah ketika CZ di sini dipermasalahkan, yaitu mereka tidak bisa melakukan bisnis di US. That's it. Ya, ini bukan big deal banget, karena kalau misalnya memang ya udah, kalau misalkan ternyata ya ini kita ngomong sederhana aja lah ya, kita tahu market Amerika memang saat ini adalah peluang yang besar untuk kripto karena market cap terbesar tuh ada di sana. Tapi sekarang permasalahannya adalah kalau memang CZ bisa membuktikan bahwa semuanya itu baik-baik aja, istilahnya dia comply dengan aturannya dan mengikuti ya segala aturan yang dituntut oleh SEC. Jadi memang sebenarnya gini teman-teman, ini lucu sih kalau menurut saya. Kita udah pernah dengar beritanya bahwa SEC itu kan digempur ya sama anggota Kongres di Amerika Serikat karena mereka merasa bahwa SEC itu nggak jelas. Mereka minta untuk exchange yang ada di Amerika saat ini tuh comply dengan rules-nya. Tapi masalahnya, rules-nya, cara untuk mereka registrasinya, kemudian sampai mereka bisa istilahnya beroperasi, itu semua nggak jelas, nggak clear gitu loh. Regulasinya tuh nggak ada dan nggak jelas. Jadi ibaratnya saat ini SEC nuntut Binance yang utamanya itu adalah karena Binance US katanya itu menjual atau memperdagangkan koin-koin yang tergolong sekuritas ya. Jadi ada Cardano, kemudian ada ya pokoknya tadi ada banyak ya, saya ngeliat listnya tuh ada banyak. Tapi pada intinya teman-teman begini sih, kalau misalkan seandainya Binance US dikatakan seperti itu, sebenarnya solusinya nggak susah. Binance ya udah, kita comply kalau begitu per hari ini pertuntutan ini dibuat, kita akan langsung menarik ya dari peredaran perdagangan atau koin-koin yang masuk ke dalam listing Binance di US. Binance US loh konteksnya teman-teman. Ini kita bukan ngomongin Binance secara global. Ya, jadi memang pada dasarnya saya pikir ini memang pure FUD aja, bikin market panik, bikin market terkena likuidasi, terutama buat mereka-mereka yang mungkin tipikalnya adalah long position tapi nggak pakai stop loss, terus leverage-nya besar tapi capitalnya juga besar, marginnya juga besar sekali hajar, dan alhasil ya ini udah jadi santapannya para exchange aja sih kalau saya ngelihatnya ya. Jadi kayak semacam sarana untuk ngumpulin capital ya dan menimbulkan kepanikan massal. Oke? Nah, jadi saya tahu banget ada yang banyak request ya, kayak Algorand, ada yang request EGLD dan lain sebagainya, Solana, Polkadot. Saya pikir percuma, hari ini kita ngelihat semua serentak ya mengalami dump signifikan. Setelah sekian lama, akhirnya kripto kembali mengalami hal serupa sejak terakhir kali kasusnya itu adalah kasus FTX ya, November. Tapi hari ini kita ngelihat kripto berdarah teman-teman ya. BNB turun 9%, Bitcoin turun 5%, Ethereum turun 4%, XRP turun 6%, Cardano turun 7,4%, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang di atas 10%, 15% juga turunnya lumayan signifikan dan lumayan agresif. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngelihat ya kondisi kayak gini, sebenarnya nggak perlu panik sih. Buat saya ini adalah opportunity buat Anda kembali melakukan akumulasi. Ya, jadi Anda punya kesempatan saat ini untuk beli koin-koin kesayangan Anda dengan posisi harga yang relatif murah. Ya, memang ada pembahasan bahwa do not catch a falling knife, tapi kalau konteksnya untuk berinvestasi jangka panjang, you have to be remember a quotes yang dikasih oleh si Warren Buffett ketika dia bilang, Warren Buffett ya, atau bukan Buffett ya, Warren Buffett, dia bilang, be fear when others greed, ya, and be greed when others fear. Nah, saat ini fear di market sudah tercipta, ya, there's so many blood in the street, ya, buat teman-teman yang mungkin sebelumnya ada ngelakuin short,
well, congratulations ya, Anda profit lumayan signifikan, dan profit tersebut Anda bisa alokasikan untuk Anda kembali berbelanja. Ya, aset-aset yang sekiranya Anda akan pegang dan Anda akan invest untuk jangka panjang. For example, Matic balik lagi di bawah $1 ya. Ini adalah harga yang cukup bagus. Kemudian FTM, kalau Anda suka dengan FTM saat ini under $0,3. Kemudian Anda punya Ethereum ya, masih di $1.800 ya. Sebenarnya masih cukup tinggi sih. But you know, kita pernah 2000 dan sekarang udah di bawah $2.000 ya. Sebenarnya banyak banget opportunity-nya. Tinggal teman-teman saat ini menyikapinya seperti apa? Apakah Anda menyikapi dengan panic selling juga? Atau Anda menyikapi ini kembali lagi sebagai sebuah opportunity untuk Anda melakukan akumulasi. Oke? So, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya Binance sekalipun BNB, saya punya perspektif, saya punya view itu dari tanggal 31 Mei ya. Saya pernah update ke teman-teman di Advance Group, saya tuh masih bearish ya kalau terhadap si Binance Coin atau BNB. Cuman terakhir saya agak trauma nge-short si BNB. Reasonnya adalah karena dengan sebuah tweet dari CZ aja itu bisa mendapatkan sentimen yang sangat positif di market. Ya padahal tweetnya juga bukan ngomongin dia mau launchpad, dia cuma nanya kapan launchpad. Habis itu langsung nanjak signifikan ya. Posisi yang tadinya udah dalam keadaan profit akhirnya terpaksa harus close dalam keadaan break even. Jadi nggak dapat untung ya, padahal sebelumnya udah untung gitu loh. Nah sekarang gak disangka-sangka reaction pada market itu terjadi ya. Pada akhirnya kita ngelihat bener-bener mengalami koreksi dari konsolidasinya. Dia tampak tidak mampu break di atas exponential moving average 21, dan pada akhirnya kita ngelihat skenario yang sempat saya istilahnya ya bisa dibilang bukan prediksi lah ya, tapi lebih kepada antisipasi terjadi juga ya, turun juga kira, dan dalam fase yang cukup signifikan. Nah sebenarnya teman-teman sekalian, saya pikir ini adalah pure fun ya. Kita ngelihat bahwa ini bukan cuma sekedar market itu cuman korban aja kalau kita bilang ya, collateral damage ya, dimana hasil dari FAT itu ada orang yang mungkin ngelakuin long position tapi dia nggak pasang stop loss, akhirnya likuidasinya tuh pasti jutaan dolar bahkan ratusan juta dolar, dan hal tersebut menyebabkan adanya aktivitas panic selling di market, dan panic selling itulah yang menyebabkan DAM ini terjadi lebih signifikan lagi. Nah yang luar biasanya nih teman-teman, ini menurut saya gokil banget turunnya hari ini. Bitcoin memang turun 5%, tapi Anda lihat Bitcoin dominance-nya. Bitcoin dominance gak bergeming ya. Kita ngelihat angkanya ini masih berada di atas. Dia gak ikut DAM ketika yang lain terkena DAM. So this is something yang membuat altcoins hari ini lebih suffering lagi ya. Kalau kita lihat bahkan untuk koin yang ini ID ya, turunnya sampai 19% loh, dan ini di bawah area major supportnya. Jadi ID coin ini kelihatannya masih bisa turun lebih jauh. Kemudian kita punya CFX yang kembali terkoreksi turun, kemungkinan dia akan testing ke area big fund zone. Kemudian punya Aptos yang masih bermain di dalam sebuah channel, tapi dia berusaha untuk testing lagi terhadap big fund zone-nya di kisaran $7,8 dan lain sebagainya. Ini sebenarnya opportunity-nya di mana-mana teman-teman. Nah, cuman di video ini kita bakal specifically bahas di BNB aja dulu, dan saya pengen highlight beberapa poin seperti misalkan contoh di time frame weekly Anda bisa lihat BNB itu sebenarnya bertahan dari tekanan jual ya, dan sejauh ini CZ cukup baik lah kalau saya bilang. Dia mempertahankan BNB itu untuk tetap berada di atas $300 ya. Kalau Anda lihat di sini, ini sebenarnya ya ada potensi sebuah pola terbentuk, yaitu semacam rising wedge pattern, dan ini semestinya lebih kepada proses koreksi dari penurunan yang terjadi di kisaran awal Maret ya, akhir Maret sampai kisaran pertengahan Juni di tahun 2022. Jadi kita ngelihat progresnya harga cuman bolak-balik aja, naik turun ya, bisa dibilang bergeraknya cukup korektif nanjak ke atas. Lalu sekarang kita lagi testing nih terhadap area-area resistance-nya. Nah, kalau misalkan rejection terjadi dari area tersebut dan bisa membawa BNB break di bawah trend line-nya, maka menurut saya ya, ini kalau kita lihat bukan menurut saya sih, tapi kita lihat aja dari price action-nya, Anda bisa kemungkinan melihat BNB testing ke level $200 loh.
Dan ini adalah harga yang sangat murah ya untuk posisi BNB dengan progresnya sejauh ini gitu. Tapi kalau misalkan memang teman-teman khawatir, Anda ingin menghindari koin BNB untuk masuk ke dalam investasi Anda untuk saat ini, mungkin karena posisinya dalam keadaan tekanan ya akibat SEC, ya mungkin Anda bisa alokasikan ke koin yang lain. Tapi kalau misalkan Anda merasa ini cukup ideal, sebenarnya dari posisi harga BNB saat ini aja Anda bisa mendapatkan sebuah peluang untuk entry buy, terutama spot ya. Kita ngomongin spot di sini, bukan ngomongin futures, karena kalau futures Anda butuh konfirmasi reversal dulu. Anda nggak bisa sekedar cuman pasang long aja terus berharap harga berbalik ketika menyentuh harga yang Anda ekspektasi bisa membuat pembalikan arah atau reversal gitu. Oke, so for now, kalau misalnya ngelihat progresnya, Anda bisa waspada bahwa ada possibility BNB itu masih bisa dikasih koreksi lagi ya, testing di bawah trend line-nya bahkan. Tapi kalau misalnya Anda melihat harga sudah kembali ke level ini aja, itu sebenarnya kalau menurut saya sih udah harga murah ya, udah harga yang cukup ideal lah untuk mempertimbangkan melakukan cicil beli pada si BNB. Alright, so teman-teman sekalian, Anda lihat tekanan sellers lagi signifikan-signifikannya, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan, coba Anda pertimbangkan dulu kira-kira faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi harga pada BNB sehingga Anda bisa memiliki potensi mendapatkan harga yang lebih rendah. Dan ya untuk saat ini time frame daily mungkin itu yang bisa saya update ya. Anda bisa lihat di sini kita membentuk rising wedge, kemudian terkonsolidasi di dalam sebuah range terbatas dan pada akhirnya sukses breakdown sampai cukup agresif seperti posisi sekarang ini. Alright, so kalau misalnya kalian lihat di time frame hourly-nya, sebenarnya saya nggak banyak yang bisa saya tambahin karena memang di time frame daily-nya ya saat ini yang memegang peranan kunci untuk pergerakan BNB berikutnya. Dan sejauh ini sih Anda bisa lihat harga mempertahankan momentum buyersnya dari area demand tersebut ya. Kalau kita lihat di sini, ini pernah nanjak signifikan ya, ibaratnya di area ini tuh sebenarnya punya memori ya, orang pernah beli berbondong-bondong dengan jumlah yang besar sehingga ketika nyampe ke area tersebut ini volume besar juga, bukan karena berarti semua jualan ya, tapi volume besar itu terjadi akibat ada transaksi antara pembeli dan penjual. Jadi pada dasarnya saat ini $276 itu menjadi area key support untuk BNB berikutnya setelah dia berhasil breakdown dari area konsolidasinya ya, setelah dia membentuk semacam triangle, dan kita bisa lihat harganya sekarang terkoreksi sangat signifikan. Nah teman-teman, Anda bisa pertimbangkan untuk beli mungkin cicil atau mungkin melakukan akumulasi ya untuk jangka panjang, dan tentu saja BNB menurut saya nggak rugi-rugi banget lah ya. Anda bisa pakai tokennya untuk untuk ikut dalam launchpad juga, jadi bisa ada peluangnya. Nah kalau untuk futures market, saya saat ini ngelihat pergerakan sangat impulsif seperti ini. Itu biasa nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya Anda mau long di sini, Anda spekulasi. Pertanyaannya, emang yakin harganya akan naik gitu? Kalau misalnya dia naik cuma sesaat, abis itu dia di-dump lagi, malah sebaiknya Anda follow up dari sisi shortnya. Jadi kalau kita ngelihat ada progres pembentukan sebuah setup yang menarik, atau misalkan exponential moving average 21-nya juga sudah di testing, ya very likely kita bisa ngedapetin semacam peluang lah untuk melakukan short kembali dan bisa dipertimbangkan. Nah kalau untuk saat ini, dengan setelah dump seperti ini, based on experience ya, dari kasus FTX, dari kasus yang lain-lain, biasanya marketnya besok itu akan cenderung flat banget, low volatile aja. Dia memang koreksi nanjak pelan-pelan, tapi low volatile. Ya, kita nggak akan lihat pergerakan yang lebih masif daripada pergerakan pada hari ini. Jadi besok kita akan ngelihat pergerakan yang flat, dia akan create base, dia akan create pattern, dia akan create structure, dan disitulah baru kemudian kita bisa decide next move-nya kita tuh apa untuk di futures market. Saya saat ini consideration-nya adalah ya persiapan untuk stok barang. Udah itu aja teman-teman ya. Ini adalah saatnya serok. Anda bisa mencari kesempatan di koin-koin yang tentunya berada pada key level, dan Anda bisa melihat punya masa depan yang dalam tanda kutip tuh berpotensi lah untuk bisa dimanfaatkan pada masa yang akan datang atau di next bull run-nya ya. Anda bisa lihat koin-koin yang ada belief, seperti banyak banget yang bilangnya katanya Arbitrum lah, dan next Solana, kemudian ada Aptos, kemudian ada
Conflux ya, kemudian ada Optimism dan koin-koin lain yang bisa dibilang cukup menarik ya, memiliki possibility untuk men-take over next bull run sehingga dia nanjaknya lebih signifikan. Oke, so I think that's it teman-teman. Sekali lagi ini adalah encourage buat kalian juga, kalian nggak perlu panik ya. Yang namanya kesempatan itu datang pada saat market seperti ini, bukan pada saat harganya sudah nanjak. Makanya dari kemarin banyak yang nanya kayak kapan nih udah boleh beli, kapan udah boleh akumulasi. Ya kita coba untuk istilahnya bukan support ya kalau kita bisa bilang ya, kita coba remind ke teman-teman bahwa not in a very good shape ya, terutama untuk Bitcoin di time frame daily. Kita udah mention juga soal possibility ke 25.000. Hari ini kita dapat kesempatan itu, teman-teman silahkan tentukan kesempatan ini ya untuk menjadi sebuah peluang bagi Anda atau menjadi sebuah ketakutan dan kekhawatiran bagi Anda memanfaatkan peluang yang ada. Oke, so God bless buat teman-teman semua. Tetap kuat ya, stay strong everyone. Ingat aja teman-teman, 2022 kita udah lewatin sepanjang bearish market. Sekarang udah masuk ke pertengahan tahun lagi di 2023 dan sebentar lagi akan halving. So you have the opportunity untuk mengubah ya portofolio Anda menjadi ke arah yang lebih baik. Oke, so God bless buat teman-teman semuanya. Stay safe, stay strong, dan sampai ketemu lagi di update untuk Bitcoin. Thank you so much and God bless guys. Cheers. Bye bye.